Oke, Putus-putus ya Bapak Ibu, suaranya. selamat malam. Terima kasih sudah Iya, internet. bergabung di Zoom KKS. Mari kita segera mulai. Maaf, MC internetnya sedang tidak bagus. Ya, mari kita mulai dengan kita bawa doa mohon penyertaan Tuhan Yesus. Siapa yang tugas berdoa? Ayo mari kita berdoa ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Oke, Roh Kudus. saya terima Amin. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami, menyertai tim KKS, sahabat-sahabat KKS untuk selalu setia hadir di Zoom KKS setiap Rabu malam. Pada hari ini kami mohon penyertaan-Mu kembali untuk Ibu Hiani yang akan memaparkan firman-Mu. Biarlah kami percaya apa yang akan Bu Hiani paparkan adalah berasal daripadamu saja. Terima kasih atas kesehatan yang kau berikan kepada kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan agar kami mampu menangkap pesan-pesanmu dalam Zoom pada malam ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persilakan Bu Hiani, waktu saya berikan. Ya, malam Bapak Ibu semuanya. Saya sudah lama sepertinya nih nggak bergabung dengan KKS, 2 tahun lebih. Tapi dalam hati saya masih tetap ada di KKS karena ada sesuatu yang saya harus prioritaskan dahulu. Kalau malam hari ini saya diminta untuk berbicara, sebenarnya bukan saya mengajar gitu. Saya hanya ingin berbagi salah satu sudut pandang bagaimana rasa berbahagia itu. Karena setiap orang tentunya berbeda rasa berbahagianya di dalam hati. Nanti kita akan mengupas satu perikop dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Karena perikop ini menurut saya agak dalam kalau kita mau maknai lebih lebih teliti, lebih detail. Ini maknanya jauh lebih dalam, bukan cuma sekedar kita berbahagia karena yang sifatnya lahiriah, tapi kita berbahagia karena ada sesuatu yang sifatnya rohani, dan itu yang nampaknya sulit terukur. Kalau kita melihat jasmani memang akan terukur gitu. Orang berbahagia umpamanya bisa karena punya keluarga, anak-anaknya hidup sejahtera, atau kita sendiri pun hidup sejahtera. Anak-anak sudah besar, berhasil baik, berhasil dalam keluarga, perekonomian mereka juga baik, atau karena kita punya sahabat yang senantiasa mendekat kepada kita dan membantu kita pada saat-saat kita ada kesulitan, atau kita ada rasa bahagia karena bisa zaman sekarang kita melihat ya, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke tempat-tempat yang terbuka di mana diperbolehkan, diizinkan untuk membawa binatang peliharaan, biasanya dogi gitu, ada cat dan macam-macam, dan kita melihat nampaknya mereka bahagia gitu, tapi kita nggak tahu seberapa besar mereka rasa bahagianya itu pada saat mereka menenteng-nenteng binatang peliharaan atau menggendong atau berbicara. Itu salah satu wujud mungkin mereka ingin dalam kesulitan hidup, dalam kesetresan hidup, mereka mau mencoba untuk merasa tetap berbahagia. Atau juga mungkin kalau kita berkeluarga, ada saat-saat kita merasa mengalami sesuatu yang tidak enak. Dan itu membuat kita juga mencari sesuatu yang membuat kita melepaskan sejenak untuk menikmati rasa bahagia itu. Dan umumnya kita bisa melihat dari segi fisik keadaan-keadaan yang seperti itu. Tapi apakah benar mereka berbahagia? Dan ini kita akan melihat dalam perikop Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau boleh saya bacakan Bapak Ibu, ini ada satu perikop dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, para sahabat di KKS, kalau kita melihat pengantar dari sebelum ucapan Yesus yang mengatakan berbahagia, kita akan melihat situasi yang berbeda. Situasi ketika kita membayangkan Yesus melihat orang banyak itu. Jadi pada saat kejadian ini, kalau kita mau flashback ke ayat-ayat sebelumnya, kejadian itu adalah ketika Yesus berkeliling ke Galilea, dia sudah menyembuhkan begitu banyak orang yang dalam keadaan buruk. Kalau dikatakan dalam ayat 24, bab 4 ayat 24, mereka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Jadi kalau kita melihat pada saat Yesus itu melihat orang yang buruk keadaannya, apa definisi dari buruk keadaannya? Dan ini nanti kita akan lihat dengan sambungan-sambungan dengan ayat berikutnya. Ketika dia melihat orang-orang begitu buruk rupa karena dia sudah melakukan banyak hal pada sebelumnya, dia naik ke atas. Yesus itu mempunyai niat tertentu. Ketika ia melihat orang dalam keadaan buruk rupa, dia naik ke atas, dia mempunyai niat apa yang harus dia lakukan. Ia naik ke atas, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus sepertinya menunggu kali ya, menunggu murid-muridnya datang dahulu, berkumpul bersama dia, naik ke atas bukit, dan baru ia mulai mengajar. Mulailah ia berbicara dan mengajar mereka. Ketika Yesus melihat orang yang buruk rupa, dia menantikan juga sahabatnya, datang para muridnya untuk bersama-sama dia, untuk mendengarkan ia berbicara dan mengajar. Dan disinilah ada ungkapan-ungkapan berbahagialah, terus berulang-ulang, berbahagialah, berbahagialah. Kalau saya boleh melihat khotbah di bukit ini sepertinya khotbah besar gitu. Karena begitu banyak orang yang datang pada saat itu, setelah Yesus sembuhkan, setelah Yesus mengajar sebelumnya, dan inilah dia melihat yang kedua kali. Keadaan kondisi orang-orang yang begitu buruk rupanya. Buruk dalam arti kata menurut saya nih, itu bukan cuma sekedar jasmaninya buruk, sakit, atau lumpuh atau lepra, tapi lebih ke arah yang lain. Kata-katanya, kalau kita mau coba compare dengan yang ada di Lukas, itu sangat berbeda. Kalau pengantar di awalnya juga berbeda.
Kalau di Lukas itu sama, isinya juga mengenai khotbah bahagia, tapi di Lukas itu mengandung satu juga apa kata-kata yang mengandung ancaman gitu. Kalau ini saya melihatnya ini cuman ucapan bahagia, tapi bahagia dalam tanda kutip, yaitu bahagia yang lain. Jadi bukan sekedar kamu berbahagia karena jasmani, tapi kamu berbahagia karena rohani. Dan kita melihat ada dua hal yang diungkap di Matius ini. Berbahagialah kamu, orang yang miskin, dalam tanda kutip. Berduka cita, dalam tanda kutip. Dianiaya karena kebenaran. Dampaknya apa? Dianiaya karena kebenaran. Kebenaran dalam tanda kutip. Dicela dan dianiaya karena iman. Dan difitnah. Atau kamu yang lapar dan haus karena kebenaran. Dalam tanda kutip. Haus dan kebenaran bukan cuma sekedar kita mencari sesuatu yang sifatnya jasmani. Tapi begitu kita haus dan lapar akan sesuatu yang bisa mengenangkan rohani kita. Itu saya menangkapnya dari khotbah besar di dalam Matius ini. Ada dua sisi yang saya coba mau perbandingkan. Berbahagialah kamu, tadi yang saya sudah sebut, miskin rohani, lapar, haus karena kebenaran, terus juga berduka cita, mungkin karena kita merasa difitnah, atau karena kita merasa dianiaya karena kepercayaan kita, tersisih karena kebenaran yang kita anggap benar, kepercayaan yang kita anggap benar, merasa sendirian di antara begitu banyak orang yang kita ini minoritas. Kita merasa berduka. Kita merasa mungkin kayak tadi ibu yang di Sabah ya, dalam keadaan sekarang ibu Emilia, saya juga pasti merasakan ibu dalam keadaan berduka cita. Banyak tersisi, banyak keadaan kita tersisihkan gitu dengan aturan-aturan di sana. Dan itu coba yang nanti kita akan lihat lebih lanjut, berduka cita dalam keadaan seperti itu. Berduka cita dalam arti perasaan. Dan apakah kita dalam keadaan seperti itu bisa tetap berbahagia? Itu yang menjadi kuncinya. Sekarang kalau kita melihat mereka yang lemah lembut, berbahagia katanya. Atau orang yang murah hati, berbahagia. Suci hati, apalagi pasti berbahagia. Apakah begitu? Apakah ya itu yang menjadi ukuran orang berbahagia? Atau kita yang membawa damai? Di antara tekanan, di antara minoritas, orang-orang menyisihkan kita, apa kita tetap menjadi pembawa damai? Berbahagialah kamu bila kamu membawa damai. Apa yang kita lakukan pada saat tadi sisi yang satu, kita merasa miskin secara rohani, kita merasa berduka cita karena kita tersisih, atau minoritas dan lain-lain, sehingga kita merasa teraniaya karena iman kita, kepercayaan kita, atau kita dicela-cela karena kepercayaan kita, atau bahkan difitnah. Kalau sekarang kita bisa melihat menonton banyak gitu ya, yang versi-versi di sebelah, dan kita itu merasa, aduh, sebenarnya nggak seperti itu gitu. Sebenarnya begini loh gitu. Di dalam hati kita sendiri akan merasa, aduh, saya difitnah gitu. Tapi apa yang kita lakukan pada saat kita merasakan seperti itu? Apakah kita tetap lemah lembut? Apakah kita tetap murah hati? Murah hati dalam arti kita mau tetap berbagi dalam pengertian kita yang lemah lembut. Atau kita tetap suci hati. Kita tidak mengandung kebencian, kita tidak mengandung rasa ingin membalas dendam dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Atau kita tetap menjadi pembawa damai bagi mereka. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang saya mau bahas. Saya tidak bisa terlalu banyak, karena ini saya sebenarnya sudah lama vakum di KKS,
Terus saya juga mau melihat dari sudut yang berbeda gitu, dari sudut apa yang menjadi ucapan Yesus, berbahagialah kamu. Saya mau melihatnya dari sisi yang berbeda, dari sisi rohani. Saya akan menyambung-nyambungkan ke tempat yang lain, lebih kepada apa yang kita alami pada saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang kita alami di Republik ini atau Bu Emilia di Sabah atau di mana para saudara-saudara kita yang juga mengalami hal-hal seperti ini akan merasa ucapan berbahagia ini menjadi kena. Jadi kita tetap diharapkan orang yang berbahagialah itu dalam arti kata rohani. Karena kita, Tuhan janjikan, bila kamu berbahagia dalam keadaan apapun juga, senang dan susah, senangnya mungkin kamu bisa membawa damai, tetap lemah lembut, tetap suci hati menjaga, itu positif. Tapi apabila kita keadaannya kita juga lebih kepada sifat perasaan kita yang negatif, nggak enak, merasa nggak mampu, merasa teraniaya, dianiaya, dan sebagainya, kita tetap berbahagialah. Apa yang menjadi kunci berbahagialah kamu? Tuhan menulisnya dalam ayat berbahagialah kamu di ayat 12. Jika kita bisa merasa tetap bahagia dalam keadaan apapun juga, Tuhan katakan, lakukan dengan bersukacita dan bergembira. Ada di ayat 12. Karena upahmu besar di surga. Nah, itulah Bapak Ibu kira-kira ucapan berbahagia ini mengandung tujuan kita untuk tetap melakukannya berbahagia, tapi kita akan menikmati melaksanakannya dengan sukacita dan bergembira. Bersukacita dan bergembira dalam arti kata apa? Kita melakukannya dengan tetap lemah lembut dalam keadaan kita teraniaya, dalam keadaan kita dicela, difitnah, kita tetap murah hati, suci hati kita tetap membawa damai. Dan apabila kita difitnah, kita tetap harus membawa sukacita. Dan satu Bapak Ibu yang saya lihat agak sedikit menyentil saya, kita ini berbahagialah kamu yang lapar dan haus karena kebenaran. Ini sedikit agak kita buat orang-orang minoritas kayaknya kita memang agak susah menerapkannya di negara kita ya. Begitu kita merasa ada sesuatu yang nggak enak dalam arti kepercayaan kita, dan kita diperlakukan seperti dalam tanda kutip tidak adil, tentunya kita merasa dalam hati kita, rohani kita, saya lapar dan haus untuk membuktikan kebenaran. Tapi kembali kita akan melihat kita tetap menjadi pembawa damai, lemah lembut. Kira-kira seperti itu, dan bila kita melakukannya itu bersukacita dan bergembira, apa yang akan kita dapat? Upahmu besar di surga. Jadi ini sebenarnya inti dari kita berbahagialah. Jadi bila kita bisa berbahagialah, upahmu besar di surga. Jadi lebih ke arah tujuan hidup kita yang akan datang. Jadi kalau sekarang kita nggak enak, yakinlah bahwa bila kita melakukannya dengan damai, dengan suci hati, tetap dengan lemah lembut, upah kita besar di surga. Apa yang menjadi bila kita, apa yang dijanjikan dengan upah besar di surga? Kita akan memiliki kerajaan surga. Kita akan dihibur bila kita berduka cita. Kita akan menjadi pemilik bumi bila kita suci hati, lemah lembut. Kita akan dipuaskan bila kita merasa berduka cita dan lain sebagainya. Kita juga akan beroleh kemurahan bila kita murah hati. Apa mungkin kita tetap melakukan berbahagia dalam keadaan seperti itu? Kita kembali ingat, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga.
Satu lagi, orang yang suci hati itu bisa melihat Allah. Kita sudah banyak contoh ya, para santa yang melihat gitu bagaimana Allah berbicara melalui mimpi, melalui hatinya, melalui penglihatannya dia. Tentunya karena suci hati. Semoga kita mengarah kepada ke sana dan Tuhan juga menjanjikan bila kita melakukan itu semua, kita akan menjadi anak-anak Allah. Sekarang Bapak Ibu, kita bisa introspeksi barangkali ya. Dalam keadaan kita seperti ini, berbahagia, definisi berbahagia, kalau orang mengulasnya secara saya bahagia karena saya punya punya rumah besar, punya rumah nyaman, punya usaha besar, atau punya hidup kita terjamin, istilahnya mungkin 2 turunan, 3 turunan, atau kita punya fasilitas-fasilitas yang memadai memungkinkan kita untuk menjadi berbahagia. Itu syukur. Tuhan beri kita berbahagia dalam arti jasmani. Tapi mungkin bagian sebanyak orang itu tidak terjadi di dunia. Dan khotbah besar di bukit ini membawa kita, mengarahkan kita akan tetap berbahagia nanti di surga. Apa caranya? Kita tetap berbahagia dalam keadaan apapun juga. Baik senang, baik susah, dan menderita, atau kita tetap berbahagia dengan menjaga hati kita yang suci, kelemah lembutan, kedamaian, karena kita akan dijanjikan upah kita di surga. Kira-kira Bapak Ibu itu yang saya bisa bagikan. Saya akan buka share aja kali ya, barangkali ada definisi lain yang bisa teman-teman tambahkan untuk berbahagialah kamu. Silakan. Atau ada yang merasa, oh ini berbeda dengan definisi saya berbahagia, atau bisa Bu Emilia kondisinya sekarang di Sabah bagaimana rasanya Ibu? Bisa bagi kita Ibu, bagaimana keadaan tadi saya sekilas mendengar kondisi di Sabah, bagaimana membawa kitab suci aja harus mendapatkan izin. Sepertinya Bu Amelia, ya silakan Bu. Ya, oke begini. Sekiranya di sini, sebab kalau di Sabah sendiri, Kota Kinabalu tidak ada lagi printing for the kitab suci. Biasanya dari Sabah dia akan ambil buy the books, the Bible from Indonesia. And then apabila jika dari Indonesia itu pergi ke Malaysia, Sabah itself, dia akan hantar di Kuala Lumpur dahulu dan dia all scan, and then apabila dia telah sekat kitab suci itu ditahan, and then we have to ask our Ketua Menteri to help us, membantu kami untuk lepaskan Alkitab itu untuk masuk di Kota Kinabalu Sabah, begitu. Dan itu sangat sedih untuk kami kerana semua Alkitab itu disekat, disekat, bahasa sini dia ditahan di pusat Kuala Lumpur tu. So kami sangat kecewa kerana kenapa di Sabah, Kota Kinabalu Sabah ini tidak dibenarkan untuk to say Allah. Ya. Ya, di sini tidak boleh, tidak dibenarkan. So apa yang kami rasa itu, gereja rasakan itu sangat tidak unfair, tidak unfair. It's not unfair lah for us because all these Muslim very bad lah, begitu. Dan sangat sedih untuk saya sendiri, saya sangat sedih, kecewa kenapa mereka tidak benarkan kami
ucapan Allah dan kenapa kitab suci itu mereka tahan di airport begitu. So kami kena tunggu um, like 2 years back sebelum pandemik, kami kena gunakan peguam untuk teruskan Alkitab itu masuk di Kota Kinabalu begitu. Ya. Hmm. Nah, pengertian Allah itu jadi milik mereka Muslim gitu. saja, ya Muslim Milik saja. Muslim kita. Ya, Nah, kita diminta cuman menyebutkan apa, Bu? Tuhan atau Tuhan. Yesus. Ya. Ya. And then sekiranya kami menggunakan perkataan Allah juga itu haram. Dikata orang Kristian haram untuk ucapkan atau panggil nama Allah. Begitu. So untuk because in Malaysia kami in Malaysia ini ada 13 negeri. So di Sabah ini ramai orang Katolik, Kristian dibanding daripada sebelah Semenanjung. Begitu. And then for Sarawak dan Sabah itu sama Katolik dan begitu juga sama cerita dia. Begitu juga dia punya rules. Tidak boleh masuk Alkitab. So apa yang berlaku baru-baru ini, like last year, ada saya pesan buku daripada Mary Tanu dari Jakarta. So dia memakan masa untuk 1 bulan, 2 bulan baru sampai ke tempat saya kerana mereka akan scan lagi, and then we have to ask the lawyer to release the Bible to hours to come to Sabah. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu Emil. Nah, ini saya Ibu Emilia bercerita ini situasi seperti ini berhubungan kali ya Bu ya dengan bacaan yang tadi kita baca. Kita merasa berduka dengan kepercayaan yang kita alami. Kita tidak boleh menyebut Allah yang sebenarnya kita imani. Dan itu terwujud dalam diri putranya. Dan ini mereka tidak imani. Dan ini keadaan seperti ini membuat kita rasa, aduh, kok kepercayaan kita sampai jadi seperti ini. Nah, sekarang Bu, kalau saya boleh tanya, Ibu dengan ikut Zoom ke Indonesia, ini yang kalau di Indonesia kan bebas Bu ya, seperti ini. Dan itu apakah ada yang sort atau ada yang memantau atau apa gimana Bu? Oh, kami ikut Zoom dari Indonesia. Bagi kami itu kami sangat beruntung kerana melalui Zoom itu kan banyak yang untuk saya sendiri iman saya telah diperkayakan, ilmu saya telah tambah dan dia sangat mendorong saya untuk terus maju ke depan sebagai seorang Katolik. Ya. Dan ramai kami dari Sabah, dari Kota Kinabalu itself yang mengikuti Zoom mana-mana program itu sebab semenjak pandemik itu Zoom telah diperluaskan dan kami bersyukur kerana melalui Zoom itu banyak kenalan kami daripada Jakarta. Misalnya contohnya CAP. Kami mengikuti CAP daripada St. Joseph Cathedral, Pontianak dan seperti kursus kitab suci daripada Pak Doni, Pak Doni introduce us begitu. So kami very very grateful dan tidak merugikan, malahan dia memperkayakan iman kami. Ya, berarti masih ada kesempatan ya Bu ya. Pemerintah dalam arti kata tidak membatasi Zoom dari luar gitu kan? Ya, tapi tidak. di dalam negeri mereka sendiri mereka larang kali ya, larang. Oh, melalui Zoom nih? Nggak ada yang berani buat Zoom acara Zoom seperti ini, rohani. Di sini di Kota Kinabalu nih di Sabah. Buat masa ini kalau Zoom di Sabah itself ini cuma yang ada sekarang ini adalah CAP. Kursus evangelisasi pribadi.
Dan itu pun kami punya tenaga pengajar itu adalah juga daripada Bogor dan daripada Pontianak. Oh ya. Ya, begitu. Mm-mm. Jadi dalam kondisi seperti ini ya Bu Emil ya, rasanya cara Tuhan, jalan Tuhan masih tersedia. Ya, Ya, kalau saya ya, lihat ya jalan ya, Tuhan masih ada, masih terbuka, tinggal kita ini umatnya, ya, pengikutnya mencari cara. ya, itulah. Bagaimana ya kita tetap untuk mendekat gitu ya. Kita, Sepertinya bagi kami ini Zoom ini satu daripada Tuhan Allah memberi kami sebagai satu unik uh, unik sebab kami dapat walaupun jauh Jakarta Indon itu jauh tetapi dekat di hati. ya, Because seperti Tuhan itu mengutus para malaikat, nabi-nabi untuk kami, untuk memperdalamkan iman kami melalui Zoom. Dan kami bersyukur karena daripada Jakarta, Indonesia, dia mengundang kami, khasnya Sis Rosita ini kan selalu mengundang juga invite us to join this sahabat Gading. So I'm very grateful dan saya sangat bersyukur. ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak juga. Terima kasih ya. Nah, bagaimana kita mengungkapkan berbahagia itu Ibu dalam keadaan seperti ini? Rasanya sih kita nggak bisa bicara lagi secara jasmani karena jasmani kita akan merasa kita ini dibatasi. Tetapi secara rohani kita pasti juga akan merasa enggak. Rohani kita nggak bisa dibatasi. Dan inilah yang menjadi kalau kita baca ungkapan di Matius 5 ini rasanya cocok kali ya dengan keadaan ibu saat ini di Malaysia. Dan kita, kalau di Indonesia itu memang situasinya berbeda dengan di Malaysia. Kita untuk acara-acara seperti ini atau untuk kita melakukan kitab suci itu memang sudah karena kita ya gimana ya satu hal kita kadang bingung juga dengan pemerintah. Kita menganut Pancasila ya, tapi kita tetap merasa ada yang tidak adil. Tapi di balik itu semua, kita merasa kita harus tetap bersyukur karena kebebasan itu tetap ada. Kita tetap bisa melakukan hal-hal seperti ini, Zoom, pengajaran-pengajaran, atau kitab suci kita pun nggak ada di sort-sort gitu, disortir-sortir atau dilihat-lihat dulu baru di-share. Rasanya kita tetap melihat ini satu hal yang perlu kita syukuri di negara kita seperti ini. Jadi efek-efek yang kita melihat minoritasnya itu kita nggak perlu lihat lagi lah. Yang penting kita masih dalam rangka tetap bisa mengembangkan rohani kita. Kira-kira ada yang mau nanggapi lain? Bu Ros capek ya Bu Ros? Ya. Ya, itulah cara Tuhan ya. Menurut saya karya Tuhan. Kita mewartakan firman Tuhan, kita dengan rendah hati, kita itu cuman alatnya. Tuhan yang berkarya sedemikian rupa dan kita menjadi kecil, hanya Tuhan yang besar. Itulah yang terjadi ya Bu Emilia ya. Kita ini Zoom KKS ini sudah 3 tahun. Dari awal tidak tahu mau apa yang akan kita lakukan pada waktu pandemi, tapi karena tim kita konsisten untuk tetap mewartakan firman Tuhan dengan keterbatasan kita dan kita bisa melihat buah-buahnya ya Bu Emilia ya. Jadi itulah kita hanya alatnya. Luar biasa sih kalau Tuhan mau berkarya, kita cuma kasih sedikit
usaha komit ya untuk menjadi alatnya karya Tuhan itu luar biasa. Itu saya banyak mengalami miracle kecil-kecil itu sebenarnya itu terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak perlu melihat miracle besar-besar seperti zaman di Perjanjian Lama, tapi miracle kecil-kecil itu menguatkan kita, menumbuhkan iman kita, dan akhirnya apa yang terjadi? Segala persoalan dalam hidup kita itu sebenarnya Tuhan itu mau kita mengenalnya secara pribadi. Kalau kita tidak pernah susah, kita nggak berasa perlu Tuhan. Kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi yang itu yang banyak saya alami. Saya mengalami jatuh bangun. Akhirnya saya pribadi mengenal Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan luka saya. Dan akhirnya apa? Diutus. Itulah 3 hal yang harus kita sadari, bahwa persoalan itu jangan membuat kita jadi depresi, jangan membuat kita jadi lari dari Tuhan, tapi kita belajar bersama Tuhan yang menyertai kita, dan pelan-pelan kita mengerti siapa diri kita, dan akhirannya luka kita sadar atau tidak sadar akan disembuhkan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kita diutus. Makanya kalau kita dikasih tugas, itu Tuhan yang memberi tugas, Tuhan yang mengutus. Itu satu paket gitu ya, Bu ya, Bu Yani ya. Saya bersyukur Bu Yani mau membawakan lagi di KKS, karena kita benar-benar hanya alatnya. Sedikit saja yang kita lakukan, asal kita komit. Kita nggak tahu di depan sana itu ada orang yang sedang terpuruk, tetapi akhirnya dia sembuh lukanya. Kalau kita lagi sharing-sharing begini, setelah sharing, ada saja beberapa orang yang japri saya. Dia merasa sharingnya seseorang itu, Tuhan bicara melalui orang itu kepada dia. Puji Tuhan. Makanya kenapa ketika kita memiliki Zoom waktu pandemi, itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan merubah hidup kita, dan kita percaya di dalam segala situasi seburuk apapun kita tahu Tuhan hadir. Kalau kita mau dengan rendah hati mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keterpurukan kita, dalam hal-hal yang menurut kita itu tidak bagus, tidak baik. Ya kan? Karena memang ikut Yesus itu bukan hanya jalan tol, bukan hanya kebun bunga, tapi di situ kita tahu kita disembuhkan luka-luka kita. Dan kemudian yaitu kita diutus. Jangan menolak kalau kita dipilih. Karena itu semua adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita yang perlu Tuhan loh, bukan Tuhan yang perlu kita sebenarnya dalam hidup ini. Kayak Ekaristi, ya, Tuhan hadir. Kita perlu Tuhan, dia nggak perlu kita. Tapi dengan kerahimannya dia memanggil kita orang-orang berdosa, orang-orang yang sakit. Itu aja sih menurut saya. Itu saya bicara gini dari pengalaman jatuh bangun dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Gitu loh ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ayo kita boleh bersharing di sini, karena kita tidak tahu dengan sharing kita ini di ujung sana ada orang yang bertobat karena sharingnya kita. Ayo Bapak Ibu silakan. Sharing itu adalah salah satu cara Tuhan supaya kita membagikan hikmatnya, karunia-Nya, supaya sampai pesannya kepada siapapun yang mendengarnya gitu ya. Terima kasih. Ya Bu Ros, kalau Bu Ros bilang tadi sharing kita ya, itu bisa tepat bagi orang tertentu. Kalau dulu mungkin gini ya, ini pengalaman saya. Dulu saya kalau mendengar orang sharing, saya merasa kayaknya nggak pas sama saya gitu. Atau saya merasa nggak terlalu mau dengar gitu kan.
karena saya nggak mengalaminya. Tapi pada saat saya mengalami, saya langsung ingat, oh dulu pernah ada orang yang sharing seperti itu. Orang pernah ada yang mengatakan seperti itu. Saya akan kembali mengingat gitu. Oh jadi sekarang nih saya nggak kalau orang sharing itu saya akan dengarkan baik-baik istilahnya gitu kan. Karena itu mungkin akan terjadi pada saya nanti, kejadian nanti. Seperti kita menasihati anak gitu kan. Anak selalu bilang, ah udah eh, yang mami ngomong itu belum terjadi gitu kan. Jadi dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi pada saat dia mengalami apa yang orang tua katakan, nasihat orang tua, dia akan kembali kepada kita dan mengatakan, benar apa yang mami katakan. Jadi itulah kondisi-kondisi yang membuat kita pada saat ini kalau kita tetap bisa bersharing, membagi pengalaman kita, seperti saya gitu kan, nih kondisi saya 2 tahun setengah, saya benar-benar dalam kondisi yang apa ya, saya harus memilih jalan gitu istilahnya sampai saya harus karena keadaan sebenarnya. Karena waktu itu kan anak saya merit juga di masa pandemi dan mendapat pekerjaan juga istilahnya apa ya, ekonomi mereka juga otomatis ya minus lah gitu kan. Pasien nggak ada, gigi nggak ada pasien pada saat itu kan. Jadi ekonomi memang minus dan mereka baru memulai rumah tangga. Jadi mereka minta saya untuk membantu mereka. Karena ya secara ekonomi mereka belum mampu untuk bayar apa babysitter, untuk bayar orang atau gimana. Dan pada saat mereka menawarkan itu ke saya dan saya langsung mengatakan, ya, mami mau. Jadi momen-momen seperti itu saya memang apa ya, kalau orang mengatakan, teman-teman saya mengatakan ngapain udah tua gitu, masih ngurus anak kecil lagi gitu kan, bayi lagi. Tapi ucapan saya, ya mami mau membantu kamu, itu saya ucapkan memang benar-benar dari hati saya. Tapi resikonya itu saya akan meninggalkan salah satu. Apa yang tugas saya yang sudah saya jalankan, saya harus tinggalkan gitu. Karena waktu itu nggak bisa saya bagi. Karena mereka juga bekerja dari pagi sampai malam pulang. Dan Zoom itu KKS itu jam 7 sampai jam 8. Mereka belum pulang. Belum pulang. Jadi saya masih tetap mengurus bayi. Kondisi-kondisi seperti itu yang mengharuskan saya harus memilih dulu. Dan saya katakan, Tuhan, saya harus memilih dulu yang mana. Tapi hati saya tetap, saya ini Tuhan panggil gitu. Ya kalau sekarang Tuhan panggil saya untuk ke keluarga dulu, ya nggak apa-apa, saya jalanin dulu. Tapi satu saat saya katakan Tuhan akan panggil saya ke tempat yang lain. Dan 2 tahun setengah ini mereka sudah lumayan, ekonomi sudah lumayan, mereka sudah recovery. Dan mereka sendiri putusin, mereka katakan, Mami pulang saja ke Gading, Mami kembali urusan yang dulu, kita sudah bisa atur. Karena mereka sekarang kerja sudah bisa atur, tetap ada orang di rumah. Satu, pada saat suaminya ada di rumah, anak saya yang keluar. Atau anak saya di dalam, suaminya yang keluar. Jadi tetap ada orang dalam. Meskipun apa ya, mereka memang punya satu prinsip, mereka nggak percaya orang luar dalam mengurus anak. Itu juga saya hargain. Mengapa mereka juga jadi minta saya dulu untuk mengurus cucu, ya itulah keadaannya. Mereka juga memang nggak mampu. Dan saya pikir oke juga kok mengurus bayi usia balita itu memang sangat penting. Dan sekarang kalau mereka sadar sendiri, mereka tahu sendiri posisi saya sebelumnya, mereka katakan kembalilah Mama dengan tugas yang dulu kami sudah bisa mengatur. Jadi itu saya katakan sama Tuhan, puji Tuhan, nggak selancar itu awalnya, tapi sekarang sudah lancar kembali dan saya akan kembali. Karena memang panggilan itu rasanya, ya kalau Bu Rosita tadi bilang, kalau kita sudah dipanggil, jangan menolak. Dan itulah yang saya coba, saya tetap komitmen gitu, tetap jalanin. Selama Tuhan masih pakai saya untuk di sini, untuk di lingkungan atau dimanapun, saya akan coba ikuti. Kira-kira begitu, Bu Ros.
Ada yang lain nggak? Bu Yani, Ibu, Iya, boleh, boleh Bu saya Yani, tak, ya Bu Santi silakan. Bu Yani, saya minta bantu diberi penjelasan apa korelasinya dengan berbahagialah orang yang miskin dengan celakalah orang kaya. Apa itu sama? celakalah orang kaya. Ini Kan di ada perikop yang lain Nah, kan ada pernah juga di ya, Injil. ya. Celakalah orang yang orang kaya itu apa sama? Kita lihat satu-satu ya Bu ya. Kalau kita berbahagialah orang yang miskin, tadi kan saya sudah memberi gambaran miskin dalam arti kata yang lain. Ya, kita cuman tidak bisa melihat di sini kebetulan di Matius itu miskin lebih mengarah kepada rohani. Jadi kita yang tidak yang menjalankan mungkin panggilan Tuhan separuh-separuh, atau kita yang merasa kurang percaya diri bila diutus, kurang mau belajar, atau kurang mau melihat yang membuat kita jadi mengubah hidup kita. Itulah yang maksudnya miskin. Tapi kalau dikatakan celakalah orang kaya, dan itu pengertiannya beda menurut saya. Karena apa, Bu? Kita tidak bisa melihat miskin jasmani atau kaya rohani. Jadi itu kita lebih melihat kepada yang dalam gitu, kepada rohani. Kalau kaya jasmani, rohaninya juga kaya. Dan itu Tuhan suka. Jadi kita nggak bisa melihat kalau orang yang kaya secara jasmani, dia akan celaka. Tapi begitu juga banyak orang yang miskin jasmani, kaya rohani. Atau sebaliknya, orang yang kaya jasmani bisa kaya rohani juga. Contohnya dulu orang-orang, para perempuan yang mengikuti Yesus, mereka pasti orang mampu. Karena apa? Mereka bisa menyumbangkan apa yang mereka punya. Mereka berpartisipasi dalam karya pelayanan Tuhan. Dan itu tentunya mereka bukan cuma kaya jasmani, tapi juga kaya secara rohani. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih, Bu Ibu. Yani, saya boleh menambahkan untuk Bu Santi. Ya, ya. Ya, saya Izin ya, Bu tunggu. Yani. Ya, Iya, silakan. Pak. Silakan Pak Paulus. Ya, makasih Pak Bu Paulus. Bu Santi, Ya. kalau dibilang celaka orang kaya, ini karena di dalam ajaran Taurat, dalam pemahaman orang Yahudi, kalau orang kaya itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Sementara kalau orang miskin, kere, sakit, kena kusta, itu adalah orang pasti punya kesalahan, punya kutukan, dan sebagainya. Namun, kenapa dibilang celaka? Karena seringkali orang yang kaya menjadi lupa mengandalkan Tuhan. Sedangkan yang diinginkan sama Yesus adalah orang yang bergantung sama Tuhan. Sehingga Yesus, ingat nggak ketika cerita ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus, aku mau hidup kekal, gimana caranya? Jualah kepunyaanmu. Lalu orang muda itu pergi sedih. Kenapa? Karena menurut dia menjadi kaya itu adalah berkat Tuhan. Ajaran orang Yahudi, kalau kaya itu kamu diberkati. Tapi kalau kamu miskin, kamu sakit, kena kusta, itu kamu ada kesalahan. Tutup. Kamu apa jadinya? Nah, sementara orang yang kaya gitu akhirnya dia tidak mengandalkan, makanya Yesus menyuruh jualah punyamu, ikutlah aku. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi celakanya orang kaya ya karena itu. Di mana dia ada harta, hatinya di situ. Mengandalkan kekayaannya. Ya, jadi celaka. Bukannya selamat di akhirat,
malah bisa kepleset. Nah, itu kan celaka. Gitu loh Bu Santi. Terima kasih Pak Paulus. Ya, Bu Yani, sementara saya punya pertanyaan. Ya, Pak Paulus. Eh, Makasih saat- tadi dilengkapi. Terima kasih. eh, Sehubungan dengan perikop ini banyak sekali ngomong bahagia, bahagia, bahagia. Iya. Eh, Seperti tadi yang ditanyakan sama Bu Santi. Ini sepertinya banyak Iya, sekali kontradiksi ya di dalam setuju. perikop Matius ini. Orang miskin, orang lapar malah suruh bahagia. Ya. Ya nggak Bu Yani? Ya, betul, Pak. Betul. Lalu yang menjadi pertanyaan, letak kebahagiaan itu ada di mana? Nah, Jadi maksudnya Matius menulis, loh kamu tuh bahagia di mana? Gitu loh. Sedangkan orang miskin malah suruh bahagia. Aku nggak punya duit suruh bahagia. Makan aja susah. Makan aja susah tuh Bu Santi bilang. Nah, malah Ada disuruh bahagia. Lalu bahagia itu letaknya di mana? penyakit kabeh. ya. Kadang-kadang kan sering jadi pertanyaan gitu loh. Lah, terus bahagia itu letaknya di mana? Bahagia itu apa kalau Bu Yani ngasih aku 10 juta terus aku bahagia. Aduh Bu Yani, aku bahagia banget. Buat saya bahagia, buat Bu Yani penderitaan. Enak aja loh kasih 10 juta. Gitu loh. Ya nggak Bu? Gitu loh. Terus Iya, bahagia itu di mana gitu loh. Nih Yesus ini menurut Matius kok ngomongnya kontroversi banget gitu loh. Orang yang lagi susah suruh bahagia. Tapi bahagia itu letaknya di mana? Di duitnya Bu Yani, di kebahagiaan di saya, apa di mana? Terima kasih Bu. Boleh Iya, ya aku jawab ya? Hmm. Kita perhatikan lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini bukan harafiah miskin gak punya uang loh. Miskin di hadapan Allah, rendah hati, ya. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jangan salah, miskin sini bukan miskin gak ada uang. Kita ya bukan materi yang dibahas di sini. Orang miskin di hadapan Allah. Berarti apa? Rendah hati, tidak sombong. Kita benar-benar hanya alatnya. Kita kecil, Allah yang besar. Itu jadi yang mempunyai kerajaan surga. Coba kalau kita misalnya merasa dipilih Allah jadi pewarta, petang-tang peteng-teng, ngomongnya melukai orang, apakah mereka akan mempunyai kerajaan surga? Jangan-jangan yang dengar luka batin sama dia. Saya pernah ikut ya, ada satu kursus ya, kursusnya itu counseling untuk ini ya pastoral ya. Tapi begitu saya masuk, saya shock, gurunya galak-galak sekali. Dia kan semua orang yang mau ke situ, mau belajar, sebenarnya mau menyembuhkan lukanya kan. Makanya dia bisa hadir di situ. Mungkin Tuhan menuntun langkahnya. Sebelum masuk aja kita dites psikotes tuh biasa dites 4 jam. Saya juga kecemplung, saya ke situ begitu saya masuk. Itu yang ngajar galak-galak bisa gebrak-gebrak meja. Apakah yang datang sembuh lukanya? Ya mungkin ada yang sembuh, tapi create luka baru ya kan. Nah, itulah makanya kalau kita dipakai Tuhan, itu orang-orang itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk mewartakan, punya talenta, jadi psikolog yang hebat. Kalau dia punya miskin di hadapan Tuhan, rendah hati, lebih hebat lagi. Betapa banyak orang yang sembuh lukanya, betapa banyak orang yang akhirnya berbalik kepada Tuhan dan kemudian mewartakan juga, menjadi pewarta juga, menjadi tangan-tangan Tuhan, ya kan? Itu loh maksudnya ya. Menurut saya ini bukan disinggung tentang materi dunia. Karena percayalah, kalau kita dalam Tuhan, ya kita akan selalu merasa cukup dan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Itu aja menurut saya. Terima kasih.
Ya, Boleh makasih dong. Bu Ros. Tadi kan saya sudah pembicaraan saya sudah mengarah ada dua kategori. Kebetulan karena kalau di screen itu jauh lebih jelas ya. Karena berbahagialah ada dua sisi gitu. Ada yang kita melihatnya negatif, miskin di hadapan Allah. Kita dalam keadaan berduka cita yang kondisinya nggak enak gitu loh. Yang kurang bagus. Tapi ada juga satu sisi yang kondisinya kita ini sudah mempunyai lemah lembut, murah hati, suci hati, pembawa damai, itu satu kondisi yang positif gitu. Tapi di satu sisi tadi saya bilang itu sisi yang negatif. Kita ini miskin di hadapan Tuhan, karena memang kita tidak bicara secara jasmani di sini. Dan saya melihat kalau saya baca secara keseluruhan, berbahagialah, berbahagialah terus diulang-ulang, itu lebih mengarah kepada bukan, sudah dikatakan di awal, miskin di hadapan Allah. Jadi Yesus melihat kita ini dalam keadaan buruk keadaannya. Buruk keadaan bukan dalam arti kita jasmani kita yang yang lemah, yang sakit dan sebagainya, tapi dia lebih melihat ke dalam hati kita. Kita yang miskin karena kita kurang iman, kurang kepercayaan, mudah goyah dan lain sebagainya. Jadi memang kalau secara jasmani, kalau kita melihat ini, orang akan menjadi susah gitu. Bagaimana saya untuk berbahagia kalau saya miskin secara jasmani? Bagaimana saya punya menderita gitu? Kalau saya untuk berbahagia, saya nggak mungkin gitu. Kalau saya kondisi tertekan, kondisi saya tidak ada uang secara jasmani, itu akan menjadi sulit. Tapi perikop ini menggambarkan lebih kepada yang sifatnya dalam gitu. Yang sifatnya, kalau saya menangkapnya begitu, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Yang seperti Bu Ros bilang. Jadi Aku boleh ngasih pendapatku sendiri nggak, Bu Yani? Ya. Kalau ini saya ngelihat khotbah Bukit ini sangat kontroversi gitu loh. Orang disuruh bahagia tapi enggak. Tapi saya pikir-pikir bahagia itu letaknya di mana? Makanya tadi saya tanya sama Bu Yani. Bahagia itu letaknya di mana? Ya. Kalau tidak bahagia itu letaknya pada diri kita sendiri. Letak semua kebahagiaan sebenarnya di mana? Di benak kita. Bu Yani punya duit 500.000 atau 1 juta bisa lebih bahagia daripada orang yang punya hartanya 100 juta. Kenapa? Karena Bu Yani mempunyai pemikiran yang lain. Sementara orang yang punya 100 juta, waduh, gua nggak bahagia. Jadi kebahagiaan itu letaknya ada pada benak sendiri. Jadi saya merenungkan perikop Matius ini. Matius menulis khotbahnya Yesus bahwa Yesus itu mau menekankan dalam komunitas Matius untuk berbahagia, untuk tampil beda di dalam benakmu terhadap segala kesulitan yang engkau temui. Sebab letaknya ada kuncinya di benak kita sendiri. Kalau kita uring-uringan, ya jadi uring-uringan terus. Punya 5 juta, 10 juta bakal kurang terus. Orang 100 juta juga bakal kurang terus. Letaknya di mana? Di dalam benak kita. Kita bisa tetap bahagia meskipun kita lagi kurang baik. Tadi seperti kata Bu Yani bilang, kondisinya kurang baik. Saya menggambarkan, saya membayangkan ada suatu tantangan pada jemaat Matius. Di mana jemaat Matius ini adalah orang Kristen baru yang baru memeluk agak Nasrani dan mereka adalah perantauan. Di mana tantangannya adalah kebahagiaan itu adalah materi duniawi. Sehingga Matius menekankan perlunya suatu
kebahagiaan. Kalau kita ada kebahagiaan, dengan sendirinya kita akan otomatis bersyukur. Kita nggak mengeluh. Dengan kita mengeluh, dengan kita tidak mengeluh dengan kondisi apapun dalam kehidupan kita, Matius mau membangun jemaatnya bahwa ini yang Tuhan perintahkan. Kebahagiaan itu kamu rasakan, kamu ciptakan. Meskipun kondisinya kurang baik dalam kehidupan kamu, tapi berbahagialah. Makanya kamu dibilang kamu punya kerajaan surga. Kalau kamu dianiaya, berbahagialah. Letaknya ada di diri kamu. Dengan demikian engkau menjadi contoh kehidupan panutan di dalam masyarakat. Ini yang saya bayangkan, Bu Yani. Karena saya ngelihat ini perintahnya Yesus melalui Matius kok aneh banget ya. Orang nggak baik disuruh bahagia, orang begini disuruh bahagia. Gitu Bu Yani. Ya, betul Pak Paulus. Terima kasih banyak. Ya, jadi dengan kita membaca perikop Matius ini, kita sudut pandang kita sudah agak sedikit berbeda. Kita sudah berubah gitu. Sudut pandang kita melihat segala sesuatu bukan dari yang sifatnya fisik, tapi rasa gitu kan, ada di benak kita. Kalau Pak Paulus bilang tadi, itu sebenarnya Ya, rasa itu ya, ada di benak kita sendiri. Jadi kita ya, melihat apapun yang susah, kita tetap, kalau benak kita mengatakan, oh saya nggak susah, saya itu tetap ada sesuatu yang membuat saya berbahagia. Atau pada saat kita berlimpah harta, kita tetap menganggap, tetap introspeksi, oh jangan-jangan harta saya bisa membawa saya kepada hal-hal yang kurang bagus atau bagaimana. Jadi saya selalu harus harus kita benahi terus-menerus gitu. Dalam kondisi ya, apapun kita rasa itu berbahagia, dan benak kita itu nggak bisa diukur gitu. Rasa berbahagia itu jadi nggak bisa diukur. Kira-kira gitu ya Pak betul, Paulus ya. betul sekali. Letaknya ada di dalam sendiri. Bahagianya Bu Yani sama bahagia saya beda, gitu loh. Bu Yani bisa menolong anaknya, bisa membantu mengurus cucunya. Wah, itu merupakan suatu kebahagiaan. Buat saya, mungkin kalau ketemu cewek cantik, bisa saja. Kalau Bu Emilia, kalau bisa lain lagi, tentunya gitu loh. Buat Bu Rosita, bahagia kalau hari ini restorannya rame, bisa saja beda, gitu loh. Tiap orang akan tentu berbeda-beda, namun kuncinya ada di benak sendiri. Dengan kita berbahagia, kita akan menjadi bersyukur. Dengan demikian kita menjadi panutan di tengah masyarakat. Dan ini kayaknya Matius menulis supaya khotbahnya ini menjadi orang-orang Kristen yang menjadi contoh, yang tampil beda. Ya, gitu Bu Yani. Terima kasih. Mungkin boleh nambahin ya. Monggo Bu Sati. Kalau kata saya semuanya betul. Tadi kan yang kita lihat dari segi rohaninya, supaya jangan terlalu terikat pada materinya ya, seperti Ibu Yani katakan. Kita masing-masing sebagai manusia punya talenta yang berbeda, punya salib yang berbeda, akan membuat lukisan yang berbeda dari diri kita masing-masing. Dan itu mungkin harus dihubungkan juga dengan perikop tentang talenta. 5 talenta harus jadi 25 talenta. Kalau 1 talenta aja disimpan, malah dihukum. Jadi miskin itu juga dimarahin gitu. Nah, saya ingat homilinya Pastor Steve di Puspas pada pagi tentang perikop ini. Saya paling setuju dengan homili-homili pastor yang lain tentang celakalah kamu orang kaya. Saya paling setuju dengan
di situ dikatakan sama Pastor Steve bahwa bukannya Tuhan tuh membenci orang kaya, tapi yang dimaksud celaka orang kaya itu orang yang merasa sombong, jadi merasa aku udah kaya, udah bisa beli apa, beli hukum, beli segala macam, beli pembantu, apa semua sesuka-suka saya, dan tutup telinga, merasa paling benar, paling berkuasa gitu. Nah, itulah dari melengkapinya, Bu. Makasih. Makasih Bu Dwi, sudut pandang yang melengkapi. Nah, kalau kita berdiskusi seperti ini, rasanya ya itu lebih jelas jadi makna berbahagianya. Silakan Pak Toto. Monggo Pak Toto. Ya. Bu Yani, saya mau nanya ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Gimana caranya bersukacita dan bergembira kalau hidupnya susah, hidup di bumi ya, bersukacita dalam rohani saya juga nggak ngerti loh, bergembira dalam rohani juga nggak ngerti. Jadi orang ya kalau hidupnya senang terus berhura-hura, apakah itu upahnya besar di surga? Atau orang yang sedih terus hidupnya susah, nggak bisa bergembira, kerja bakti terus itu upahnya kecil di surga. Tolong Bu Yani jelasin. Makasih. Ya Pak Toto ya, sekarang saya cuma bisa jelasin. Mungkin kita pernah melihat ya Pak Toto ya, di pinggir jalan kita melihat nih orang pemulung dengan gerobak di pinggir, dia menepi di bawah pohon gitu, dia makan enak gitu, makannya enak, santai, ketemu orang dia ketawa, ditegur dia berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang, dia menawarkan, itu rasanya seperti apa? Rasanya kita bisa melihat mereka berbahagia loh, meskipun mereka secara materi nggak punya loh. Ya, kita bisa melihat gitu kan. Saya suka mengamati orang gitu kalau lagi jalan-jalan gitu, terutama orang-orang yang kecil dalam arti kata mereka ya tanda kutip miskin jasmani. Tapi saya merasa orang ini sangat kaya rohani. Mereka berbahagia hidupnya. Mereka lepas dan mereka bertegur sapa dengan kita dan kita juga bertegur sapa dan bisa menikmati apa yang dia sudah punya. Mungkin dia makan sebungkus nasi yang mungkin juga orang berikan kepada dia, tapi dia dengan wajah berseri gitu, berbahagia, dan rasa namanya hati itu kalau berbahagia itu keluar, terpancar dari wajahnya, dan dia mengatakan dengan sangat berterima kasih atas apa yang orang berikan kepada dia. Tapi satu pihak kalau kita mengamati juga orang yang berkecukupan. Nah, sekarang ada satu kejadian lagi kan, orang dibilangnya lansia, tiba-tiba melompat dari mall lantai 3, usianya masih relatif belum terlalu tua, dan orangnya sepertinya orang berkecukupan, tapi dia melakukan itu. Apa yang kita lihat itu? Secara materi mereka cukup, mungkin lebih. Tetapi dia punya sesuatu yang lain yang membuat dia menjadi miskin. Dia sakit. Mungkin sakitnya nggak kesembuh-sembuh atau bagaimana, dia merasa, dia tidak punya pegangan yang lain, atau dia tidak punya ada yang, kalau saya melihatnya, jadi nggak bisa diukur gitu. Bahagia itu dari kalau kita nggak punya uang hari ini, terus bagaimana saya bersuka cita gitu, atau bagaimana saya tetap bergembira. Saya hanya bisa jawab dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Karena itu memang di dalam hati kita sendiri, toh orang yang kurang juga bisa memberi. Nggak selalu orang kurang itu tidak bisa memberi. Banyak hal yang dia bisa beri. Dan tentunya dia bergembira, karena dia bisa memberi dari kekurangan dia. Dan maknanya memang jadi dalam Pak Toto, kalau kita sudah bicara, bergembira, upahmu besar di surga. Ini kan janji yang akan datang. Ya, ini kehidupan kita yang akan datang kepada umat Yesus pada saat itu. Lukas menekankan seperti itu. Jadi kamu tetap berbahagia dalam keadaan negatif dan positif. Kamu tetap
bersukacita. Itu yang Tuhan minta. Karena apa? Dia menjanjikan surga. Dia menjanjikan kepuasan. Nanti kamu akan dipuaskan, kamu akan melihat Allah, dan otomatis kamu menjadi anak Allah. Sukacitanya itu besar. Jadi memang saya nggak bisa jawab secara apa ya, oh kalau bahagia seperti ini, kalau nggak bahagia seperti ini. Kita cuma bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kira-kira Pak Toto yang bisa saya Lah, sampaikan. itu Bu Yani kan ceritanya tentang orang miskin. Sekarang ceritain tentang orang yang kaya gimana? Yang upahnya besar di surga. Ya, orang kaya Pak, ya tadi kan sudah Pak Paulus juga bilang kalau kita kembali ke hati kita ya, kalau hati kita memang kaya, ya kaya hati kita, udah kaya jasmani, kaya hati. Enggak, maksudnya saya ini kaya yang absolut. Ya, Kaya kaya jasmani. duniawi. Kaya absolut, Ya. bukan kaya rohani. Ya, kaya jasmani, apa mungkin dia bisa tetap kaya rohani Pak? Apa selalu kita Semua berpikir bisa. kalau orang kaya Enggak. jasmani tidak kaya rohani? Yang saya tanyakan kaya yang absolut, kaya jasmani, kaya duniawi lah. Ya. Apa upahnya kecil di surga? Oh, upahmu nggak dibilang upah kecil ya Pak ya? Upahmu besar, tetap di surga, orang kaya juga. Kan itu jadi kembali ke perikop celakalah orang kaya dong Pak. Kalau begitu kan, Oh, celakalah orang enggak. kaya jadinya kan. Tadi kan sudah dijelaskan juga, celakalah orang kaya kan dalam arti kata yang nggak rafia seperti itu. Enggak. Apa orang kaya itu harus celaka? Kalau menurutin Yesus, harus celakan dulu supaya upahnya besar di surga. Ya kalau kita melihat secara jasmani orang kaya pasti bahagia ya Pak ya. Tapi belum tentu kan? Ya belum tentu. Belum tentu. Nah itu deh ya. Tadi kan saya kasih perumpamaan seperti itu. Banyak orang juga kaya secara harta tapi dia melakukan bunuh diri, dia melakukan apa? Membunuh dan sebagainya. Dan kita bisa tadi saya nggak mau definisiin dalam arti kaya kamu secara jasmani. Jadi kita bisa ngelihat aja, kita bisa mengukur ukuran orang berbahagianya atau celakanya dari segi mana. Kita nggak mau lihat secara jasmani orang kaya absolut ya pasti kalau kita yang melihatnya, oh pasti senang lah namanya kaya jasmani kan, kayak absolut apapun dia bisa punya, dia tetap bisa memberi dari kelebihan dia gitu kan. Tapi apakah dia memberinya dengan rasa bahagia? Kita nggak bisa ukur juga, Pak. Tadi Ya, ya Kan Paulus maksudnya juga kalau memberinya dengan sukacita pasti upahnya besar di surga. tadi ya. kan Paulus sudah mengatakan tuh yang anak muda yang dia bilang saya sudah melakukan perintahmu, semua Taurat sudah dia jalankan. Tapi terus Yesus bilang, oke, juallah hartamu, ikut aku. Dia nggak berani. Intinya apa? Orang kaya yang melekat dengan harta belum tentu merasakan kerajaan surga, baik di dunia apalagi di surga nanti, karena dia melekat dengan hartanya kan. Dia bilang dia udah melakukan hukum Taurat semua dari semua komplit. Gimana nih supaya dia dapat hidup kekal? Yesus bilang, jualah hartamu, ikutlah aku. Dia kabur diam-diam. Itu loh, intinya gitu loh. Melekat dengan harta. Sedangkan kalau kita dikasih kekayaan, itu karena Tuhan tahu dia punya talenta untuk jadi orang kaya, dan intinya dia punya kewajiban untuk berbagi. Itu loh intinya. Tapi kalau dia kebanyakan orang nih terikat dengan hartanya, dia sudah ada deposito 10M, bunganya misalnya dia dapat 500 juta, dia nggak mau utak-utik tuh uang. Karena 500 juta bunganya itu dia nggak mau turun, dia tambah lagi. Itu banyak. Saya ketemu orang seperti itu. Dia merasa melekat dengan harta. Uangnya 10M dia masih bilang dia kurang. Dia kalau melihat saya ziarah, dia bilang, waduh tunggu ya, tunggu Tuhan kasih rezeki. Saya sampai speechless, nggak berani ngomong. Karena saya tahu dia kaya raya. Itu contoh kemelekatan. Sedangkan dia kaya raya itu ada bagian dari
orang susah sebenarnya. Intinya ajaran Yesus itu seperti itu. Nggak mau orang kaya, nggak mau orang miskin, nggak mau orang sederhana. Kita jangan ngomong miskin lah ya. Orang sederhana itu semua kalau dia melekat dengan harta hatinya itu belum tentu dapat menikmati kerajaan surga. Jadi kita nggak ngomong orang kaya celaka, orang miskin. Enggak, orang miskin pun banyak udah miskin, melekat, terus maunya mengambil banyak. Orang kaya, tapi kita bisa maklumin kan? Oh, karena dia susah. Tapi kalau orang kaya juga masih mau mengambil, itu yang terjadi di negara kita kan. Aduh, kita baru tahu ya. Waduh, dia tertangkap uangnya triliunan. Waduh, ini si A triliunan. Itu triliunan itu ya dijejerin bisa dibuat tidur, itu alas tidur itu nggak bisa habis ya kan. Tapi dia tetap, kenapa dia masih tetap korupsi? Sedangkan triliunannya itu sebenarnya ada bagian orang miskin. Jadi Pak Toto, di sini kita nggak bisa ngelihat orang kaya celaka atau orang miskin masuk surga. Bukan gitu ceritanya. Dia melekat tidak dengan harta yang dia miliki itu. Kan ada contoh juga janda yang memberi dari kekurangan dan orang kaya yang masukin duit tapi menyebut nih aku berikan ya sekian ya. Orang kaya itu diam-diam kerincing dia masukin kan. Mungkin yang kerincing itu dari kekurangan dia, hari itu dia nggak makan, mungkin dia makan cuma sekali sehari, uangnya dia masukin, itu udah jaminan dia mendapatkan kerajaan surga. Tapi kalau orang kaya yang mestinya uangnya berkelimpahan, dia kasih sedikit saja, dia show off begitu. Nah, kita bisa lihat sendiri kan. Itulah intinya tuh, inti dari perikop ini dalam sekali. Bisa kita ambil dari perspektif mana kita mau melihatnya gitu. Gitu loh, menurut saya begitu. Jadi contoh-contohnya udah jelas tuh ya. Orang Bu Yani, mungkin nggak usah panjang-panjang ya. Jadi menurut saya orang yang bisa mensyukuri kaya ataupun miskin, bisa bersyukur dengan perbuatannya, pasti upahnya besar di surga. Itu aja udah, nggak panjang-panjang. Nah, Makasih Pak Toto semua. sudah tahu. Waduh, Pak Toto udah tahu. Saya waktu Pak Toto tanya, saya udah dalam hati saya tahu. Oh, Pak Toto udah tahu ini. Asik. Jawab sendiri. Ya biar teman-teman lain juga Iya. tahu. Iya. Jadi pendek katanya gitulah, bisa bersyukur gitu. Tadi Iya. Pak Toto Ya, makasih. itu ntar orang banyak yang takut tuh. Waduh, kalau jadi kaya apes, celaka dong. Iya. Mending- Oh, mending Yesus turun saja. aja. Orang Iya. kaya hartanya suruh jual gimana? Nah iya, saya yang sederhana. Nah, hidup saya sederhana begini. Harus bersyukur bisa- lah apapun Nah, yang iya. terjadi. Nah, kalau kita Orang yang makannya sehari, Ya. bersyukur aku masih bisa makan sehari 1 kali. Ya. Atau bahkan tetap bisa bersyukur, aku bisa makan 2 hari baru makan sekali. Atau orang kaya pun aku bersyukur bisa bantu bangunkan gereja, itu loh. Jadi Pak Toto, Bersyukurlah. Pak Makasih. Toto, yang Baik. mesti pedoman bersyukur tuh kayak orang Jawa dong. Oh iya. Dompetnya Tabrak mobil pun bersyukur nggak mati ya. Gitu loh, kejepit, aduh untung kakiku kejepit nggak mati. Nah, itu falsafahnya orang Jawa. Jadi kita perlu belajar filsafat kayaknya, Paulus. STF ya. Makasih Bu Yani. Ya, sama-sama Pak Toto. Yang lain barangkali ada bisa mau sudut berbeda. Ada siapa tadi ya, Pak Budi ya? Bu Yani, Bambang. biasanya Pak Pak Bambang. Bambang. Nah, udah nongol dia. Nah, ya. Pak Paulus ini paling bisa nih manggil orang. Ya, dari yang saya dengar tadi, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bu Yani tadi sudah komplit ya, dan dilengkapi oleh teman-teman ya. Contoh-contohnya juga udah banyak. Saya pikir kalau membaca khotbah bahagia atau sabda bahagianya Yesus ini atau sabda di bukit ini kan adalah tawaran kebahagiaan
tawaran kebahagiaan untuk kita dan bagaimana sikap kita untuk mendapatkan bahagia itu. Saya pikir itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi kalau di sini dibilang bahwa orang-orang yang miskin, lapar dan menangis, namun berbahagia itu adalah maksudnya adalah orang-orang yang miskin, lapar dan menangis senantiasa membutuhkan belas kasihan dan pertolongan Allah. Jadi mereka itu akan selalu menggantungkan hidupnya pada kebaikan Allah. Tadi contohnya sudah bagus banget ya, Bu Yani ya. Ada orang yang gerobak sampah gitu ya. Mereka itu serba kekurangan menurut ukuran kita. Tapi mereka itu percaya bahwa akan ada yang bantu dia. Buktinya dia ada di tengah jalan. Jadi dia menggantungkan hidupnya pada kebaikan orang, pada Allah. Makanya dia bahagia, dia bisa senyum, dia bisa ketawa, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan di sini kesimpulannya itu adalah apabila mereka tetap percaya pada Tuhan dan tetap setia, maka mereka akan menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Jadi saya pikir itu ya yang dimaksudkan di Sabda Bahagia ini. Dan kita ini juga diajarkan ketika mengalami situasi sulit, tekanan berbagai persoalan, kita tetap sukacita, setia dan taat, hanya bergantung pada Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Yesus sendiri menderita loh pada saat itu, bukan tidak menderita. Ketika dia menyampaikan Injilnya, kabar sukacitanya dia juga dianiaya, tapi dia happy aja, gitu. Saya pikir itu yang saya tangkap dari Sabda Bahagia ini, Bu Yani ya dan teman-teman. Semoga ada pencerahan sedikit. Makasih. Makasih Thank you Pak Pak Bambang. Makasih. Bu Yani, Ya, Pak Joli ini perlu didengarkan nih Pak Joli. Pak Joli hadir ya Pak Joli ya? Aku ada ketinggalan sedikit sebentar, mohon maaf Pak Joli ya. Ya. Tadi teman-teman ada beberapa kali mengucapkan celakalah kamu orang kaya. Menurut saya itu tidak ada kalimat Yesus yang mengatakan demikian. Gitu Yes. Ya. Tadi contohnya tadi Bu Rosita sama Pak Paulus sudah ngomong tuh ada orang kaya yang bodoh gitu ya. Jadi Yesus mengkritik orang yang kaya tersebut itu disebabkan karena dia sudah kaya, dia merasa bahwa Yesus kan tegur dia, apakah kamu tidak membunuh, hormati ayah dan ibu dan lain sebagainya. Dia bilang, saya sudah lakukan semua itu, gitu kan ya. Jadi dia merasa bahwa dia berhak mendapat tempat di surga, tapi dia lupa pada waktu Yesus jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu. Itu semua itu adalah bagian kedua daripada Ten Commandment itu, 10 perintah Allah. Dia lupa satu hal, bahwa dia harus mencintai Allah daripada yang lain, maksudnya dengan materinya dia, kekayaannya dia. Sehingga Yesus ngomong, ada satu kekuranganmu, ya, jualah semua, bagikan itu kepada orang-orang miskin. Pak Toto tadi udah kasih kesimpulan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang berbahagia. Jadi yang dikritik oleh Yesus orang anak muda kaya itu bukannya mengkritik orang kaya, bukan. Mengkritik bahwa dia hidupnya belum berbagi. Ya, ada firman yang lain kan, ada orang yang kaya, dia bertani, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia membuat gudangnya lebih besar lagi untuk menampung hasil buminya dia. Dia lupa bahwa hidupnya itu tidak berbagi kepada petani-petani yang di sebelahnya, mungkin pegawai-pegawainya yang membantu dia untuk panen dan lain sebagainya. Makanya malam itu juga dia dicabut nyawanya. Jadi teman-teman mungkin Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik orang yang kaya, tidak pernah menghujat orang kaya, tidak ya. Saya pikir itu aja supaya kita nggak miss aja gitu. Makasih, Pak Joli. Mungkin ini Pak ya, tadi celakalah orang kaya.
Itu memang nggak ada. Tapi kalau saya lihat kita perbandingkan yang sabda bahagia Matius dengan Lukas, itu memang mengandung ada celakalah. Tapi dibilang kamu yang kenyang. Jadi mungkin kita pengertiannya selalu kalau orang kaya itu kenyang, ya kenyang harta, kenyang perut, kenyang segala macam ya. Jadi mungkin jadi definisinya seperti itu. Tapi Ya, dikatakan celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Dan itu juga sabda bahagia, ucapan bahagia dan peringatan kalau di Lukas. Dan kalau di Lukas saya menangkapnya itu memang benar-benar keadaan kita gitu, bukan untuk kehidupan kita yang akan datang. Saya bisa tambahkan kira-kira begitu Pak Bambang. Terima kasih banyak. Bu Yani, kalau Matius sama Lukas tentu ulasannya berbeda dengan penekanan yang berbeda. Sementara kalau Matius itu kan dia mengkritisi orang Yahudi. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa pandangan memang tidak ada kata celakalah orang kaya, karena orang kaya itu menurut pandangan Yahudi adalah berkat dari Allah. Tapi seperti yang Pak Bambang katakan, dia ngerasa sudah dia selamat, dia sudah adalah empunya kerajaan surga. Dia lupa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Seperti kata Pak Toto, apa? Bersyukur, gitu loh. Jadi mesti belajar kayak orang Jawa. Biar kecopetan, untung nggak hilang semua. Kejepit, untung nggak mati. Nah itu falsafah orang Jawa, Pak Bambang. Pak. Pak Joli nih gimana nih, Pak Joli? Iya, malam Bu Yani. Malam Pak Sama Joli. Ibu seru. Apa kabar? Baik. Saya sepakat dengan Pak Bambang terutama ya. Jadi kalau kita amati teks kitab suci yang dibacakan hari ini, Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu kan sebenarnya tidak berbicara tentang orang kaya gitu loh. Jadi tidak berbicara miskin, pun juga ada miskin di dalam arti miskin seperti apa sih yang dimaksud oleh Matius di situ gitu kan. Belum lagi kalau kita melihat latar historisnya yang cukup panjang sejak umat Israel dibuang ke dalam pembuangan. Itu panjang sekali sampai sebenarnya ayat ketiga itu berbahagia orang miskin itu sebenarnya jawaban daripada Allah sendiri untuk umat Israel yang telah sekian lama, mungkin sekitar 5 atau 6 abad sejak mereka pulang dari pembuangan, itu mereka merasa mereka itu miskin. Karena kenapa? Bait Allahnya tidak ada, mereka tidak bisa mempersembahkan kurban, sehingga kenapa pada saat mereka di pembuangan, itu kurban-kurban yang harusnya mereka berikan di Bait Allah, itu ditukar oleh yang namanya doa bacaan yang namanya sidur, seperti itu. Dan mereka mengatakan, inilah aku si miskin yang melayanimu ya Tuhan. Demikian seterusnya, kan mereka dijajah terus oleh Persia, kemudian oleh Romawi. Sampai kepada perjanjian baru ini, khotbah di bukit. Ini kan ada padanannya seperti Musa di bukit. Di mana? Di gunung itu kan. Tapi ini di bukit seperti itu. Maka Yesus dikatakan sebagai Musa yang baru. Nah, disinilah sebenarnya Allah melalui Yesus sendiri itu mengatakan atau menjawab sebenarnya teriakan dari umat Israel itu yang sudah sekian lama merasa apa miskin. Inilah aku si miskin yang melayanimu ya Tuhan. Seperti itu. Jadi di dalam khotbah pertamanya disebut apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Kalau kita lihat lagi di bahasa aslinya, miskin dalam arti miskin dalam roh. Tadi sudah diceritakan panjang lebar ya tentang kerendahan hati, bagaimana seseorang dikatakan miskin, dan miskin di dalam bahasa Yunaninya sendiri itu kan ada dua. Satu itu miskin itu di dalam arti penes, itu orang yang miskin yang penghasilan sehari-hari itu habis gitu loh dimakan sehari-hari. Yang kedua dalam miskin yang dalam arti tokos gitu loh. Inilah yang dimaksud Matius sebenarnya yang kedua ini, bahwa apa? Miskin yang dalam arti bahwa mereka harus meminta sedekah. Itu miskin dalam bahasa Yunani itu tokos, ya inilah yang dalam konteks Matius ini yang disampaikan.
bahwa orang yang miskin, orang yang harus meminta sedekah. Nah, inilah gambaran daripada apa? Suatu gambaran bahwa kita sebagai gambaran umat Israel ya sekarang ya. Jadi gambaran umat Israel pada zaman dulu, kita pun juga apa mengandalkan Tuhan seperti tadi Pak Bambang itu mengatakan itu tepat sekali menurut saya. Saya sepakat makanya itu bahwa apa? Kita harus terus-menerus apa? Orang yang bergantung kepada Allah. Itulah orang yang bersukacita, yang berbahagia. Itu dikatakan di pertama. Kemudian nanti di ayat keempat dan seterusnya sampai 9, itu akan, ada kata akan. Coba dilihat. Itu apa? Sebagai janji Tuhan sendiri. Seperti itu. Kalau kita sebagai orang yang miskin, kita sudah menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, kita disebut berbahagia. Berbahagia seterusnya dan berbahagialah orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Tapi tidak usah kita pelintirkan, oh kok saya gimana ya, kok kayaknya ini bertentangan. Kalau ini tulisnya berduka cita, kok sebenarnya bagaimana orang bisa berbahagia? Bukan gitu. Tapi Yesus mengatakan itulah makna berbahagia dalam arti rohani seperti itu. Dalam arti apa? Kedalaman batin kamu sendiri itu tidak bisa diinikan gitu, tidak bisa di value kan gitu, dinilai. Itu kan satu roh kebahagiaan sukacita dalam roh gitu loh. Juga pertanyaan tadi Pak Toto itu sebenarnya mengambil sepotong-sepotong ya. Jadi saya sebenarnya kurang sepakat bertanya tentang apa bersukacita dan bergembiralah, padahal ada konteks di atasnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi itu bersukacita juga bersukacita di dalam roh seperti itu. Bagaimana apa Yesus menceritakan tentang pengalamannya bahwa kalau kita mewartakan kasih Tuhan atau mengikuti Dia, pasti kita akan teraniaya. Iya, kita di dalam pelayanan juga kadang-kadang kita juga merasa ini. Tapi apa? Yesus mengatakan apa? Kepadamu bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Jadi kita harus bersukacita, bukan bersukacita dalam hal fisik. Wah, bagaimana ya saya sedang sedih kok, udah dianiaya kok saya senang. Bukan gitu ininya. Tapi bersukacita di dalam roh. Itu yang kata Bu Hian ini kan nggak bisa dilihat secara harafiah ya, secara jasmani. Tapi memang ini harus diraba-raba, dirasa-rasa secara apa? Batin, dikontemplasikan seperti itu gitu loh. 9 itu 8 sabda bahagia plus 1 sebenarnya. Dan ini apa akan kontra nanti di bab 23. Mungkin bacaan minggu ini atau minggu depan. Itu celakalah apa hai ahli Taurat dan orang Farisi, karena orang-orang munafik dan seterusnya. Itu ada 8 juga seperti itu. Itu sebenarnya dikaitkan juga dengan apa? Khotbah di bukit ini gitu loh. Jadi ada padanannya bahwa ada ini. Tapi semuanya juga bukan mengatakan bahwa orang Farisi terus dituding tuh akan celaka-celaka, bukan. Itu kan dalam hal pengajaran, khotbah. Khotbah itu kan mengajari gitu loh. Bahwa apa? Kalau kamu harus seperti ini gitu loh. Bahwa keadaan kamu seperti inilah. Kamu akan celaka gitu loh. Sama seperti ini, berbahagia keadaan kamu sekarang ini seperti ini loh. Berbahagialah kamu orang yang miskin. Karena engkau akan mempunyai kerajaan surga. Itu keadaan sekarang gitu loh. Kemudian apa? Kalau kamu melanjutkan hidup kamu dengan ini, kamu akan seperti itu. Itu sih yang bisa saya ini kan. Jadi tidak perlu kita berdebatkan tentang orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya. Itu sebagai perluasan ini aja ya, refleksi kita sebenarnya. Tapi dalam hal konteks sendiri, kalau kita kembali ke konteks, tidak ada bicara tentang orang kaya atau gimana. Tetapi itu kekayaan di dalam roh. Bagaimana kita menyadari kalau kita mengikuti Tuhan itu bukan kekayaan jasmani. Pasti bukan jasmani yang kita peroleh. Tapi apa? Kekayaan di dalam roh itu. Roh, ya toh, daging itu lemah, tapi roh itu kuat seperti itu. Itu Bu Yani, saya tambahkan itu aja. Makasih. Ya, makasih Pak Joli. Ini udah Pak Joli melihatnya lebih banyak nih. Sudah lebih luas. Tapi sih saya yakin ya dengan Bapak Ibu tadi yang bertanya, Pak Toto, siapa Bu Dwi tadi, saya merasa yakin mereka nggak salah tangkap gitu. Cuman memang mereka mau diperjelas kali atau diyakinkan gitu. Dengan benar nggak sih yang saya pikirkan seperti ini? Betul nggak sih gambaran saya mengenai berbahagia itu? Itu sih kira-kira yang saya bisa tangkap dari mereka semua.
Dan Yesus sendiri kan di sini juga mulai berbicara dan mengajar. Jadi bukan perintah ya Pak Joli ya. Kalau kita lihat ini konteksnya dia berbicara dan mengajar. Jadi kita mau dengar apa Betul. enggak? Ya, kalau kita diajar, kita coba mau terapkan atau tidak. Itu tergantung kembali kepada kita gitu. Apa kita mau tinggalkan seperti anak muda gitu kan? Setelah Yesus katakan seperti itu dia pergi, atau kita malah ikut gitu. Dan itulah ucapan bahagia yang tentunya membuat kita berbahagia dalam arti rohani. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah malam ini, mau jam 9 sampai jam berapa ya? Jam 9. Sampai jam 9. Bu Elis, ada mau ditambahin Bu Elis? Sudah cukup. Sudah sangat bagus. Diskusi kita sudah rasa cukup atau gimana Bapak Ibu? Ada yang mau nambahkan atau masih ada yang ganjel? Saya kok sudah begini, tapi kok saya masih rasa kurang bahagia. Saya sih berharap ya dengan kita malam hari ini mendiskusikan mengenai khotbah di bukit ini, kita akan jadi orang yang berbahagia. Rasanya itu kita akan dapat dipuaskan dalam konteks hidup kita akan menjadi damai, tidak selalu mempertentangkan, selalu mencari solusi-solusi damai dalam keadaan apapun juga. Itu saya berpikir itu wujud dari kita rasa berbahagia. Karena kalau kita berbahagia itu yang keluar itu akan lain dengan kita rasa tidak bahagia. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahu, kita banyak orang menemukan di luar dalam pelayanan gereja juga. Kita akan melihat banyak orang-orang sepertinya ada dalam tanda kutip gitu yang rada aneh atau bagaimana, itu kita bisa melihat sendiri dalam kenyataan kita sehari-hari. Meskipun mereka tidak beriman sama dengan kita juga banyak menjumpai orang yang berbahagia. Itu kira-kira yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Bu Elis. Baik, terima kasih Ibu Yani dengan pemaparannya yang luar biasa pada malam hari ini. Seperti yang tadi Pak Toto mengajak kita untuk mendoakan indulgensi, mungkin Pak Toto persilahkan karena waktu juga sudah semakin dekat. Pukul 9, nanti setelah doa indulgensi mungkin diakhiri dengan doa penutup oleh Ibu Vero. Mari kita mendoakan untuk siapa saja yang masih belum masuk surga, masih belum sempurna ada di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada batas bersama seluruh gereja-Mu pada hari ini. Kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa yang belum masuk surga, orang tua kami, saudara-saudari kami, keluarga kami, anak kami, maupun teman-teman kami semuanya yang sudah mendahului kami, dan juga jiwa-jiwa yang masih ada di api pencucian. Lepaskanlah mereka semua, angkatlah dalam kerajaan-Mu yang kekal. Karena kami percaya berkat kasih dan berkat kasih pasti Engkau akan mengangkat mereka semua dalam kerajaan-Mu. Dan juga Engkau pasti akan melepaskan segala hukuman atau akibat dosa atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit dan turun ke tempat api
pada hari ketiga ia bangkit dari api dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili dari hidup dan yang mati. orang itu. Aku percaya Aku akan Roh percaya akan Kudus, Roh Kudus, Gereja Gereja Katolik yang Katolik kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Bu Elis. Ya, tadi saya langsung ditutup Ibu Vero dengan doa penutup Foto mengakhiri. dulu kali Bu Elis. Baik, kita akan sudah kita mengakhiri. Terima kasih buat Bu Yani yang sudah berkenan hadir dan memaparkan renungan malam ini dengan begitu jelas ya, dan juga teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan juga tambahan atau juga sharing-sharingnya yang luar biasa, sehingga apa yang dipaparkan oleh Ibu Yani malam hari ini dapat semakin jelas untuk kita pahami dan bisa menjadi permenungan kita pada malam hari ini juga. Baik, waktu sudah menjelang pukul 9. Mungkin Bu Rosita ada tambahan atau apa? Kalau tidak, Cukup ya. kita akan lanjut. Kita foto dulu ya. Ya. Foto dulu. Iya, foto. Semoga nggak putus nih. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung KKS. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sumur Yakob, Okil minggu depan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, belum doa penutup oleh Ibu Vero. Silakan. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa penutup. Kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam acara KKS Sumur Yakob hari ini yang dibawakan oleh Ibu Yani serta teman-teman sharing dari teman-teman kami semua. Semoga semua sharing-sharing dan pewartaan dari Bu Yani membawa kedamaian bagi kami semua dan sabda bahagia yang telah kami dengar hari ini. Kami semakin mantap dan semakin percaya bahwa sabda bahagia darimu itu nyata. Allah Bapa di surga, malam hari ini kami akan undur diri. Sebentar lagi akan undur diri dan semoga kami semua Engkau beri kesehatan dan keselamatan dan bisa beristirahat dengan tenang dan damai sampai dan dalam berkat-Mu. Semoga malam hari ini kami juga berdoa kepada bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, semoga di minggu depan kami bisa bergabung dengan semakin banyak para sahabat KKS di Kelapa Gading. Allah Bapa di surga, semoga pada malam hari ini kami bisa beristirahat dengan aman dan besok kembali menerima berkat-Mu dengan dapat mengikuti aktivitas kembali. Semuanya ini kami mohon hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi hari Rabu mendatang.